Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, ayat 9-26. Bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh agamanya sekalipun harus melanggar aturan pemerintahnya. Diceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad. Bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala, karena hanya ingin beribadah kepada Allah. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Ditawarkan berbagai kenikmatan, pemuda ini tetap menolak. Sampai pada akhirnya pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka dan bersembunyi di sebuah gua. Di gua tersebut, para pemuda bisa dengan bebas beribadah kepada Allah dan selalu berdoa untuk memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13-14. Kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakyanus. Atas izin Allah, Allah pun menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan, mereka tertidur selama 309 di gua tersebut, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 10-11. Artinya, ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun. Sebab itu, Raja Dakyanus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah membangunkan para pemuda tersebut kala negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh. Dalam surah Al-Kahfi ayat 12. Artinya, kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Afasus sudah beberapa kali berganti raja, dan Raja Dakyanus telah tiada. Allah pun membangunkan para pemuda sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Kahf ayat 12. Kemudian di antara 7 pemuda itu diminta untuk pergi ke kota belanja makanan. Uang yang dibawa adalah uang perak zaman Raja Dakyanus. Belilah makanan enak dan bawa ke sini dan berkata lemah lembutlah supaya orang tidak mengetahui kita di sini, pinta seorang pemuda. Jika mereka mengenal kita, raja tersebut akan memaksa kita untuk menyembah berhala, katanya. Setibanya di kota, mereka membeli makanan untuk dibawa ke gua dengan uang perak. Penjual kaget ketika salah satu Ashabul Kahfi membayar dengan uang perak. Pemuda itu dituduh menyimpan uang Raja Purba. Akhirnya ditangkaplah pemuda itu dan dibawa ke hadapan raja. Raja yang memerintah saat itu bertanya tentang uang perak yang dimiliki pemuda itu.
"Dapat dari mana uang ini?" tanya sang raja. Seorang pemuda dari Ashabul Kahfi itu menceritakan yang sebenarnya. Ia memiliki uang perak ketika melarikan diri ke sebuah gua, karena tidak mau menyembah berhala saat raja yang memerintahnya adalah Dakyanus. "Di manakah gua itu?" tanya sang raja lagi. Pemuda itu akhirnya menunjukkan tempatnya. Raja dan pembesar kerajaan menuju gua bersama salah satu pemuda Ashabul Kahfi. Setibanya di lokasi gua, raja kaget dan heran. Sebab, Raja Dakyanus lebih dari 300 tahun meninggal dunia, dan pemuda itu tertidur selama ratusan tahun. Inilah sebuah kekuasaan Allah. Setelah didatangi oleh raja, 7 pemuda itu kembali tidur di gua. Kemudian Allah mewafatkan mereka. Lalu raja menyalati jenazah Ashabul Kahfi itu. Kemudian Hari membuat masjid dekat pintu untuk mengenang 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Ada pendapat yang menyatakan, para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut dari Nabi Isa. Namun, jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti antara 5 atau 7 orang. Namun, dalam penyebutan bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi, dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata Athaf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua. Meski masih banyak perbedaan pendapat, pada dasarnya kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah. Utamanya kuasa Allah dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. Allah sengaja mengangkat kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan dari para pemuda yang memang layak untuk menjadi suri teladan dari generasi ke generasi. Apalagi di zaman sekarang di mana tingkat godaan lebih besar daripada zaman dahulu. Yang lebih ditekankan dalam kisah Ashabul Kahfi ini adalah perlunya mempertahankan iman dalam kondisi apapun. Iman memiliki peran sangat penting karena dari situlah akan lahir amal-amal saleh dalam kehidupan di dunia ini yang buahnya akan dinikmati terutama di akhirat nanti. Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah golongan pemuda yang menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam penggalan hadits berikut. Artinya, pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan beribadah kepada Allah. Hadits Nabi yang menyatakan bahwa ada 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah, yang salah satunya adalah para pemuda yang tumbuh dan berkembang dengan suka beribadah kepada Allah, maka Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang pemuda itu menjadi salah satu contohnya. Mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak menjadikan masa muda sebagai pembenar untuk bermaksiat kepada Allah dengan hidup berfoya-foya, tetapi justru banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ketika keselamatan jiwa mereka terancam, Allah melindungi mereka dengan membuatnya tidur selama berabad-abad hingga situasi kondusif. Setelah mereka bangkit dan kembali pada kehidupan nyata, para pemuda itu melanjutkan ibadahnya kepada Allah. Di dunia mereka mendapat perlindungan dari Allah.